sementara dari moderator dulu. Biar saya nanti nggak salah paham. Ya bro. Monggo rumusan yang sudah ada. Tadi kan Sakil sudah lebih menitik beratkan. Pertama sholat fardu, kedua ini orangnya sakit. Berarti terus tadi dititik beratkan kembali kepada sujudnya, baik sujud atau rukuknya. Jadi masalah apa itu duduk ini semua taslim ya, boleh ya duduk ya. Jadi kalau sakit kan sudah pasti boleh duduk ya. Ya. Walau masa kota lah itu. Walaupun tidak ada masa kota. Nanti saya sudah taslim masalah duduk lah. Yang itu lebih abdulnya itu intiros kan ada. Nah ini baru macam-macam jenis kemampuan orang untuk apa itu sujud dan rukuknya. Nah ini tadi jawabannya macam-macam, arahnya ke situ kan ya, arahnya ke situ. Nah ini baru kita simpulkan di situ, artinya kita tekankan ke rukuk dan sujudnya. Nanti kemana? Berarti kalau di situ kita ada pandangan lain. Permasalahannya yang dalam deskripsi, bukan tidak ada deskripsi, yang dalam gambar itu kita menghubungi dari selain masalah itu malah justru masuk ke begini. Permasalahan duduk dalam rumah ini nanti kita bawakan semua masalah apa definisi duduk, definisi berdiri dalam kaidah sholat, dalam konteks sholat. Yang kita bahas itu kan bukan duduk secara luhut gitu. Duduk secara luhut itu memang ada kalanya di kursi dan lain sebagainya. Cuma permasalahan kita dalam gambar itu duduk dalam kursi, dalam klasifikasinya berdiri itu juga ada aturan dalam sholat. Yang kita bahaskan berarti di dalam sholat ini, yang dimasukkan di dalam sholat. Sehingga pandangan saya kalau masalah sehat itu kita kembalikan ke hukum asal kursi tersebut. Kursi tersebut itu dibuat untuk orang kursi medis aslinya. Saya kurang setuju dengan contoh soal nomor 1 yang sangat premium. Lebih baik kita buat kursi medis. Berarti sehingga tidak lebar-lebar yang menggunakan kursi itu otomatis dalam keadaan orang yang tidak bisa melaksanakan sholat seperti pada umumnya. Lalu hukumnya kita mengatakan boleh, sah, dan pandangan kita tidak masuk pada duduk, justru masuk pada berdiri. Karena duduk dalam sholat itu di maknat gitu, tepakannya bumi gitu. Sehingga Nabi itu pernah menunjukkan ketika sujud dan rukuk itu langsung menyati jagong. Itu bahasa kenapa ketika sujud menyati jagong. Sehingga duduk dalam sholat itu tidak dalam kepahaman bahwa duduk itu seperti duduk pada luar, yang mana duduk itu bisa di atas kursi dan lain sebagainya. Nah takdirnya ini sama para guru. Asistennya ya berarti. Kalau mau bagus. Muridnya yang isi kan mau cari banget. Promosi dari peserta. Ini nyambung kali ini mau. Di sini seseorang itu terkadang salah, dia tidak mampu untuk rukuk dan sujud, akan tetapi dia mampu untuk berdiri dengan keadaan walaupun dengan adanya bantuan. Ini saya bacakan dulu takbir yang menjelaskan tentang ketika seorang itu sholat dengan keadaan tidak bisa rukuk dan juga tidak bisa sujud, akan tetapi dia mampu untuk berdiri dengan keadaan walaupun dengan bantuan alat ataupun yang lainnya. Diambil dari kitab Iqra, walau jazaan rukumin wa sujudin dunan qiyamin qoma wujuban wa fa'ala man kanahu fi inhadihi lahuma bisulbihi fa in jaza fa bi raqabatihi wa ra'sihi fa in jaza aw ma'a ilaihi aw jaza man qiyamin bil hukmi masafatin sadidatin wa ada kaifasa wa fi rasuluhu abdul tarafuhi wa ghairihi jarahu kekibasan. Baik, atika fi qaidati sholat
biaya tulisan musolli ala wali kaini nasibar pada ini nahi nganir ngai fi sholati awal hari. Di sini dijelaskan ketika seseorang di sini tidak mampu untuk rukuk dan juga sujud, akan tetapi dia tidak mampu untuk berdiri, maka dia wajib sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian ketika mau rukuk dan juga sujudnya, dia itu mencondongkan dadanya ke bawah dengan keadaan semampu dia untuk mencondongkan badannya. Yang dalam kutip ketika sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Kemudian ketika tidak mampu itu cukup dengan menggunakan leher dan juga kepalanya. Ketika tidak mampu maka dia isyarah untuk melakukan sujud dan rukuk dan sujud, tapi dia dalam keadaan berdiri. Karena permasalahan ini yang tidak mampu hanya sujud dan juga rukuk dan juga berdiri. Kemudian dalam pembahasan yang disebutkan salah satu tadi yang menjelaskan bahwasanya konteks qiyam dan juga konteks julus di dalam sholat itu tidak seperti halnya konteks qiyam dan juga julus di dalam secara luhur. Di kitabnya anak satu. Di situ ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, kemudian dia duduk, maka ketentuan duduk itu dijelaskan hanya 4, yakni yang pertama qaulu al-iftiras wa idrisa asasu maraka bil yusra dan ila darau lil ardi yang wayu sibu pada mau al-yumna wa idamu bil ardi atrafa asabiya li jihadil qiblah wa ina makana afdalu li ana mudun ibadatun wa ila anahu umudun la yaqibu salam. Kemudian yang kedua tarubuk, yang ketiga itu adalah duduk tawarruk. Dan seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya sujud duduk di dalam konteks sholat itu adalah duduk di mana dia di tempat di mana dia sujud dengan keadaan ketika dia bangun dari sujud itu dalam keadaan duduk julus baina sajdatain. Makanya dalam gambar ini sholat kami dari Salafah itu mengkategorikan seseorang yang tidak mampu untuk rukuk dan sujud, tapi dia itu mampu berdiri dengan keadaan bantuan kursi itu. Jadi gambarnya dia duduk secara luas, duduk secara luas, duduk secara luas, secara makna umumnya itu adalah kita menumpukan berat badan kita pada pantat. Dimanapun kita menumpukan berat badan pada pantat, secara luas itu dikategorikan sebagai duduk. Tapi julus di sholat itu sudah jadi. Mungkin ada yang berarti ini belum tasrih terkait masalah duduknya berarti ya. Ini dari apa? Cara ulama ini. Oke. Masalahnya seperti ini. Dalam beberapa redaksi kitab, nggak tahu kalau teman-teman nemu, tapi sejauh ini kita belum menemukan ketika keadaan orang itu diperbolehkan keadaan duduk, itu belum ada redaksi kitab yang menjelaskan tentang rukuk dan sujudnya. Sehingga itu dianggap mungkin yang maksud bahwa ketika dia bisa duduk atau bisa rukuk dengan keadaan belum doyok, terus mampu sujud seperti pada umumnya. Nah, yang kita lihat di gambar itu kan praktiknya tidak seperti itu, Gus. Artinya ketika kita doyok ini jungkel, kan gitu. Dan ketika kita duduk di fill up dalam bumi yang tempat kita sujud, pasti nanti sidatul masyarakat karena nggak bisa menyatakan betul. Karena kita sudah sepakati bahwa itu adalah kursi medis tadi. Gitu, Gus. Nah, kalau duduk yang kita bahas seperti duduknya sholat, itu nggak ada pembahasan rukuk yang seperti dijelaskan dalam berdiri ini tadi. Karena dianggap makhluk positif kalau dia duduk dengan tarobuk ataupun tawaruk ataupun iftiros, pasti langsung sakit sujud dan rukuk lebih. Artinya sujudnya adalah tidak bisa sujud seperti pada umumnya. Nah, yang kita ambil kenapa di qiyam itu permasalahan prakteknya dalam gambar itu sujudnya tidak seperti sebagaimana mestinya sujud dalam sholat. Sehingga kita ambil solusi bahwa dia itu masih dalam keadaan berdiri karena tidak sesuai dengan ketentuan duduk di dalam sholat. Ini saya sampai pertama. Ini apa tadi ini? Saya dengan mana? Iya, Bu. Tadi dijelaskan bahwasanya dari Sa'ir sendiri
dalam gambar tersebut orang ini dalam keadaan sakit. Terus jadi kalau sampean mengatakan bahwasanya orang dalam gambar ini itu keadaan qiyam, itu tidak benar, Pak. Sedangkan takrif qiyam apa coba? Saya tanya sama ya. Oke, pulau bontek gitu. Qiyam itu al-jum yang kalau yang ayat ini soal itu ayat itu mati lagi. Aslu oma lagi. Jadi kita sih senengannya ngadep itu termasuk ngadep contoh setek gitu. Lagi di soal itu ngadep jumeneng seger Pak ini. Nek wong lu kaya ngono berarti lu juga jenenge Pak. Duduk secara luhur beda duduk secara syarat. Sholat secara luhur itu doa, sholat secara syarat itu itu tempat tumuin nonton buat tempat tumuin berarti maksudnya tempat tumuin dia bahwasanya sholat secara luhur doa itu lagi maksudnya jenengan itu harus pahami dulu apa itu luhur, apa syarat. Saya coba dan saya proses secara apa jenenge julus secara syarat istilah itu ribut. Sudah dijelaskan dengan teman-teman duduk secara syarat itu tadi ketika dia duduk di tempat sujud saat ini jenengan tinggal di kursi nek niko nggon sujudnya nggon lebih dalam sujud dengan judi saat ini uang lungguh ning apa jenenge umum median lek lungguh di kursi duduk di bawah di kursi itu mengatakan lungguh atau buatan coba kalau tanggal lungguh secara luhur mas lungguh secara luhur beda duduk secara syarat kita kan sudah batasi ke situ dong darah ini maksudnya seperti itu. Ayo moderator ini kasih coba kalau tanggal musola tripod tanggal hari bahwasanya apa tuh musola ini ya dokter jelas musola ini apa tuh pusat lah musola ini biasa ini Masalah duduk ini dianggap duduk apa berdiri ngoten Pak? Berdiri dengan bantuan taslim loh Pak. Saya taslim makanya nyalain Selera gambar itu. Saya yakin pulau menghubungi gambar di atas niku duduk. Adapun membahas sujud dan rukuknya niku mungkin. Kenapa duduk? Karena wawan ibarat sedang bejuri niku ketika sakit sholat kok tidak mampu sakit dalam keadaan sakit dalam arti niku mungkin bisa dengan cara duduk. Nah, tidak mampu untuk duduk ya terlentang atau seterusnya tadi di bejuri juga ada yang mengatakan. Tapi nanti nggak menemukan cara rukuk dan sujud seperti yang digambar. Itu mungkin kita bahas mungkin. Daripada nanti bahas sistem atau baliknya teman taruh kurang, buang-buang energi. Silakan nomor lagi satu nggak? Saya sepakat sama Al-Mu'awana itu tadi. Kategori seperti itu dikatakan duduk karena apa? Karena orang kalau tidak bisa berdiri di bajuri itu kan ala ayat sya'asi seterai dia jago kayak apa, tapi yang lebih baik itu kan ikhtiar. Nah, kalau ala ayat sya'asi itu ya terserah dia. Berarti kalau seperti itu ya dikatakan duduk. Adapun rukuk sama sujudnya nanti itu ya nanti juga ada dibahas nanti. Sekarang kalau saya seperti itu saya kategorikan duduk. Monggo dari pesantren lain. Ibu sudah bahas sampaian bahas kaifiahnya. Ya kaifah sa'a itu yang kita takdir itu sadikan. Ngapun ini kalau boten yang terakhir mergi apa jalan monggo dulu nang sampai besok mangkat. Wah gila Pak. Orang bercerita tak pilih sampean bahas kaifiahnya. Kaifiah gimana cara duduknya? Sholat duduk, sholat tidak mampu berdiri. Sholat qaidan. Wa afdaluhu itu iftirosan. Sampean bahas itu kan. Berdiri apakah langsung di ketika kita mampu berdiri dengan bantuan orang ataupun bantuan alat, kita dianjurkan untuk orang dengan bantuan seperti ini. Memang diperbolehkan walau bikujroti. Ansar memang walau bikujroti.
Ya, tapi ini akhirnya tadi bahwasanya kita nggak usah dibalik-balik, kita rucut saja. Dari tadi dibahas ini terus ini loh. Ya, rucutkan saja Pak. Gini loh, ini kan kayak gambar itu. Dalam sholat ngomong julus di sholat, dia langsung paham. Tapi di sini ada gambarnya. Kadar sholatnya itu tidak seperti hanya julus di dalam. Ketika kita bahas julus di dalam sholat, ini ada seperti ini. Tidak seperti hanya duduk ini ataupun yang lainnya. Lalu ketika tidak mampu, tidak bisa ikhlas, kemudian dia duduk secara istilah dengan sujud. Tempat sujud. Jorok tempat sujud, ini sojor, apa yang bisa kira-kira? Ya, Bang. Monggo jadi pesantren delegasi lain. Kita kasih lebih. Itu kalau yang mengatakan itu termasuk kategori berdiri. Coba diingat, disorot nanti dipahami bareng-bareng. Jadi kita itu sebenarnya memberi solusi termudah dan terenak. Karena ada takbir yang berbicara walau ajaza ada rukuk wasjud dunaqiyam, dia tidak bisa duduk, tidak bisa rukuk, nek dia iso ngadeg. Itu lebih mudah. Nah nanti caranya rukuk dan sujudnya gimana? Itu mau dia iso kan berdiri, ngeten. Nek buat tersangka berdiri, misalnya dulu nih. Itu lebih ada kayak yang mencontohkan seperti itu. Maksudnya kita ilahkan ke sini, kita bawa ke sini gitu. Nah kalau duduk yang masalah sujud dan rukuknya itu coba. Tapi ada juga ibarat yang bisa apa? Yang tadi apa itu? Mustalqiyan paling itu. Bukan. Tidak bisa berdiri, dia duduk tapi bisa apa? Sujud dan rukuk dengan sempurna. Dan yang masalahnya gambarnya betul-betul terus enter katakan sujud itu yang kita solusi biasanya orang-orang sakit yang menggunakan yang positif sakit ini bagaimana mengenai kursi tersebut? positif itu berdiri kalau menurut saya berdiri bukan kursinya berdiri. ini kira-kira apa tadi? Nah itu kan sujudnya di situ terus masalahnya. Nah kalau sujud dengan sempurna kita sepakat lah positif. Masalahnya di situ itu sujudnya tidak sempurna. Gitu. Dia monggo. Ya, mohon saya membacakan pada Promus. Kalau dari belum dari sanalul falak itu mungkin penggambaran dari sanalul falak itu berarti kan tiang sholat sakit berdiri atau gitu, tapi rokok dan sujudnya kesulitan. Berarti ini kronologi awal itu ketika takbiratul ihram berdiri atau gitu, apa berdirinya kan? Karena yang ditangkap teman-teman itu nyata niki dianggap duduk menurut jenengan itu kok diam. Nah, lajeng maksudnya pun ini prakteknya pun ketika takbiratul ihram apa berdiri intisab, kemudian ketika mau sujud ini kesulitan ketika jongkok saja karena takut nanti jatuh, sehingga ketika mau sujud niki tiambane duduk dulu baru. Nah, ini kita ini ketika sujud mawon apa dari awal ngoten kan belum Ngeten. Jadi kita itu bukan melakukan itu ya, tapi masuk dalam klasifikasi kiam. Karena kan ada batasan. Kalau dia mendekati rukuk itu namanya rukuk. Kalau mendekati tegak itu berarti berdiri. Nah ini kan belum masuk pada rukuk dan tidak masuk pada duduk, belum dalam konteks sholat maksud saya. Nah contoh penggambaran seperti ini masih kita masukkan dalam kategori kiam. Jadi kiam yang bagaimana itu kita juga ada takbirnya. Jadi kalau dapat berarti dari awal sholatnya posisinya kayak tadi. Ayo coba tangan itu. Dari sisi mana itu? Alat berdiri dianggap tambahan alat. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan terus tarutus fil qiyami al-isofu qalin kana mustaqimu bahkan qariban ila hadi rukuk lam tasya salatnya walau tinggal qiyam illa bi mu'inin summa la ta'adda bil qiyam lazimahu ayasta'ina biman yuqimu fa illam yatid mutabarri'an
lazimau ayat takzirohu bi ujrotil misli in wajadaha walau kadar walal qiyam dunar rukuk wa sujud lini latin bidorihi lazimau dalika li ujrotihi ngalal qiyam walau tajabil qiyam ila syai'in yaqamitu alaihi lazimau walau kana qadiran ngalal qiyami wasana ila syai'in bihaitu wa min hana taqwa sholat sholatuhu ma'al kawah. Wamaka jajaran ini sobi soro fi hadir rokiat rokiina kaman takusu dorohu di kibari au zaman nanti lazimau al-qiyamu ala tilkal hawa. Faida arada rokok jaza fil amhad fil inha dinati in mutiro alaihi walada wasohen. Wabi fakul irokiyuna wal mutawalu wal bahawi wa alaihi syafi'i wal mawala. Ini di sini disebutkan, disyaratkan di dalam qiyam sholat, yaitu berdiri tegak. Apabila dia condong dan condongnya itu lebih dekat ke rukuk maka dikategorikan sebagai rukuk, dan ketika lebih condong ke berdiri maka dia masih dikategorikan sebagai berdiri. Kemudian kalau orang yang di hal qiyam ketika dia tidak mampu berdiri, kecuali dengan adanya orang yang membantunya, kemudian dia tidak kesulitan untuk berdiri, maka dia wajib untuk meminta tolong pada seseorang tersebut. Ketika seseorang itu mau membantu secara ikhlas, ya minta tolong pada orang itu. Ketika tidak mau membantu secara ikhlas, maka dia wajib mengeluarkan budaya muslim untuk membantu dia berdiri. Kemudian apabila tidak mampu seperti itu, maka dia berdiri dengan bantuan alat. Yang alat tersebut itu membantu dia untuk berdiri. Dan selama bantuan alat itu, ketika dia sholat dengan bantuan alat itu, selamanya membutuhkan alat, ini ada takbir di kitab lain yang menyebutkan itu benar. Di Bukhyatul Mustafidin belum. Artinya itu, seorang yang sholat dalam keadaan seperti gambar ini, itu masih dikategorikan sebagai berdiri dengan menggunakan alat bantu. Berdiri ya? Iya. Saya menyikapi agar tidak terlalu lama. Masalah yang ada di kursi ini itu kita tidak bisa mengatakan itu posisi berdiri atau posisi sedang duduk. Kalau menurut saya, sebab penyakit seseorang itu pasti berbeda-beda. Ada yang bisa berdiri tapi tidak bisa rukuk, ada yang tidak bisa berdiri tapi bisa rukuk dan itu secara sempurna masing-masing. Nah kemudian saya ingin memilah saja kalau masalah ini. Jangan kita bahas dua-duanya, antara orang mampu berdiri dengan orang yang mampu sujud dengan sempurna. Itu harus seperti itu. Kalau dibahas dua-duanya, ya harus satu-satu dulu. Nanti kalau dua-duanya bareng dalam masalahnya. Jadi harus dibahas dulu. Tapi kalau saya pandang pertanyaan ini cenderung bagaimana orang sujud tapi kepalanya tidak sampai ke bumi. Itu kalau saya pandang sebenarnya istilah ini. Cuman kalau mau dibahas tentang masalah berdiri ya kepanjangan. Nanti ini apa bahas orang nggak bisa rukuk, apa bahas orang nggak bisa sujud, itu sendiri masalah penyakit orang. Intinya kan di situ. Bima amkana bukan? Dengan semampu dia. Yang namanya orang sakit waktu bagaimana nggak bisa. Termasuk dalam permasalahan tadi ada orang yang sakit mata, kemudian kok dia menurut dokter dia tidak boleh rukuk, sujud secara berlebihan. Nah itu kan masuk sudah ada tendensinya seperti itu. Ya, artinya sekarang gini aja. Kita bahas salah satu saja. Bagaimana pandangan syarah jika orang sujud kok seperti itu? Kita aja. Kalau masalah sujud nanti tidak lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Pak, mau menanggapi saran kepala yang itu tadi. Ya tadi kan mengatakan seperti itu dikategorikan diam. Karena kalau cenderungnya merokok ini Tadi kan tadi sudah dijelaskan sama perumus. Ini kita menjelaskan menggali sujudnya dulu. Bagaimana sujud? Ya. Ini Mbak, itu. nanti dulu. Untuk tadi perumus tadi pada deskripsi ini kita membahas sujudnya. Bahas sujudnya dulu. Membahas soal sujud dalam deskripsi ini. Itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah seperti ini saya kira kita kembalikan kepada Sa'il saja. Bagaimana Sa'ilnya? Ya tadi kan sudah dijelaskan sama perumus. Kita bahas sujudnya dulu. Nah, melihat deskripsi ini sujudnya seperti ini bagaimana? Dalam keadaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Sujudnya kan. Ya. Nah, kalau menurut saya praktek sujud seperti itu sudah dikatakan sujud. Karena apa? Akalnya sujud saja itu dikatakan ini. Akalnya sujud itu dikatakan akaluhu mubasyaratu di jabatihi ma yusalli alaihi min artin aw ghairiha. Baik itu dia sujud pada bumi atau bersujud. Dan bumi itu tidak ada qaid yang membatasi, bebas bumi itu. Saya luruskan kepahaman Ya, Masalahnya dari namun loiro itu termasuk ada semen, keramik, terus wafi makaru. Jadi wafi makaru itu tetap tempat duduk, bukan dalam pembahasan itu. Maksud dari bayar itu Dan bukan kursi itu bukan tidak termasuk itu. Nah yang kita bahas itu kenapa kita katakan kalau misalnya tadi perumus minta misalnya ini justru kita langsung tiganya kena kok. Misalnya kan duduk tidak bisa dikategorikan dalam gambar itu, sedangkan berdiri tidak bisa dikategorikan. Tapi kalau kita klasifikasikan itu berdiri dengan bantuan alat masuk, sedangkan cara kaifiah sujudnya juga ada. Masih berdiri. Ya, sama tempat itu. Bahkan nggak cukup hasil dicontohkan dalam Nurul Yakin tadi itu tempat sujud itu ya bumi dalam poin bumi, tapi itu tidak bisa dikoyek, bisa juga harus semen, papan. tadi termasuk turun lagi bayar itu termasuk kursi itu. Tapi menurut enggak tadi menurut tadi kan Bayro itu dia dan kasih itu termasuk kursi ini. Ya, kalau contohnya itu kan ittifaq antara saja kalau dalam bab mah itu kan ada sing cara misalnya baju pula, baju sumur itu tidak memutus pada monyet. Nah, dalam masalah yang dibahas tadi itu bukan monyet, itu maksudnya itu Arab semen, Arab karpet, Arab papan itu tidak merubah koin Arab modern. Pemahaman itu sih. Intinya tetap saat masih kita jenengan kalau berdiri ya. Nah, karena kita kasih pilihan, duduk kan tidak bisa, itu masuk duduk kan boten, masuk berdiri tapi boten. Tapi lebih dekat mana? Untuk praktek di dalam sholat, kita lebih dekatkan ke berdiri dengan bantuan alat. Karena fakta dalam pembahasan jurus di dalam kitab itu adalah ketika dia jungkung langsung dari sujud seperti pada umumnya, kan gitu. Ya, sekarang ilustrasinya tidak terlalu banyak. Ini apa? Ibarat seperti yang selalu kalah. Dan sama-sama apa itu memahami. Nah, ini. Terus mudah mana? Benar. Nah, ini dia. Dari mana? kalau ajazah anil rukuk wa sujud bilal qiyam. Terus. Ini kan ada kaifiahnya itu, Gus. Kalau dia tidak mampu duduk dan tidak mampu rukuk dalam konteks sholat, maka dia boleh diam. Terus caranya rukuk harus sujud itu fabidori. Kalau tidak mampu dengan gede, ya kalau ini kita punya, nah itu kan lebih pas dengan gambar yang maksudnya, dan lebih tepat daripada kita nanti sujud mentari. Pasti nanti yang dibawa rodo condong atau apa punya rukuk itu nanti nostalgia gitu kalau gitu. Kan gitu. Ya, terus kemudian oleh sangat belum wajib ketika di situ
Jadi jenengan menganggap ini kasus ini orang itu masih bisa berdiri. Berdiri kan ada ketentuan. Berdiri itu masih jenis berdiri tapi tidak berdiri pada normal. Bukan berdiri yang normal. Iya. Terus yang ibarat bawahnya berdiri yang di situ membutuhkan yang ikhtimat pada sesuatu. Iya. Ya. Bisa. Nah, Berdiri kalian kan foto. Yang dulu. Kalau artinya ya. Nah, ya. Iktimat pada sesuatu yang bisa di situ orang mampu berdiri lah ya. Usaha untuk berdiri. Nah, itu kira-kira kursi tersebut itu tempat atau sesuatu yang buat iktimat untuk berdiri atau apa? Iya. Nah, duduk itu masalahnya kalau kita bahas itu sholat loh bos. Iya. Duduk itu cara mau ngawang itu ya memang itu wow. Makanya sehingga itu memang mau ngawang masalah duduk. Jadi kita bahas duduk secara syarat. Terus kalau memang sing ngomong itu wow, kalau memang dia itu dibantu hanya pada masalah sholat gitu. Nah, kalau memang dia selamanya harus dengan bantuan, itu nggak apa-apa. Walau kita jawab kiamat ila syai'in yaqtadi alaihi lazimahu yuge. Ini kira-kira untuk iktimat gambaran dengan jelas gimana ini? Boten niku kan sudah kena al-qiyam ayat intisab, artinya jujur. Maupun bimo ayat ataupun di situ berdiri sendiri ya intisab jujur. Kalau untuk di kursi tadi nggak intisab. Intisab itu ya mas, intisab itu sobi. Ya tak sejam itu apa? Untuk belakangan benar, sejam itu enak gitu. Ini nggak ada acara ini. Iya mas, kalau sing sampai kategorikan jejak, terus bagaimana keadaan seorang yang sing wis tuwa kayak iso jejak? Itu sholatnya jejak orang. Itu ada ilah baik. Ini juga ilah. Waktu mau sepuh, kok memang nunggu. Sholat ilah kita iso. Seka. Ya, artinya berdiri loh. Seseorang tidak mampu berdiri ataupun berdiri dengan bantuan itu pasti ada. Wis kok saiki sampean kasih wae rasanya tidak itu sampai bareng lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kula iktirat kali ini kawan. Kali dengan. Ya, Pokoknya itu nggak bisa dikatakan berdiri. Banyak. Ini banyak di tabel dia nggak ada ya. Tabel lebih begini. Emang wasar tubuh dan bukti ini. Emang syaratnya kiam itu hanya meluruskan tulang punggung. Gak masalah ini transor. Walaya dulu, ukufuhu ngalah dari kota lagi. Masih yo dur lamaan, gak omong. Nggak berkolam dengan berdiri. Walau pengaduan orang banyak, sendean ingat jidari. Walau dia silau zila sokoto. Malam yakun mengalahkan. Asalkan boleh ketika posisi berdiri kita itu bersandar kepada tembok atau apapun. Boleh. Dengan koyet malam yakun mengalahkan. Asalkan dia itu tidak tergantung. Kakinya itu tidak tergantung loh. Kalau di itu mengalahkan. Mengalahkan. Nah, ada haji aneh itu ngomong kayak. Ini masih aneh gue betul. Iya benar. Kalau dilihat itu kan sebenarnya kalau duduk itu kan berpangku pada kaki. Kalau otot berdiri. Kalau ini kan berpangku pada pantat. Gitu loh. Nah, saya kan mulai rohani. Kita mau di anak putri di anak imam wafakong ala ijabul yang kalau berbatai ini. Kalau masih bisa pakai dengkul. Tapi malah anak laisat suroton yang berdiri dengan posisi kita bertumpu pada lutut itu nggak bisa dikatakan diam kalau kita bermain. Ini intimannya apa? Yang berintiman itu telampakan apa
Ya menurut saya dari dua tabir ini yang namanya berdiri kita itu harus menunggu semua. Ya yang penting tidak melakukan lah. Yang penting tidak tergantung seperti itu. Mas, yang duduk dengan menggunakan lutut itu tidak dikategorikan diam. Dia itu duduknya di tempat sujud. Iki saya ini kalau ingin disujud ini butuh kategori seorang yang sholat dengan keadaan lurus itu rukuk dan sujud dengan Itu jabhae apa tahammul ini apa itu jenenge? Gak ngerti ya. Itu jabhae tahammul ini apa? Tempat untuk sujud itu. Itu syarat wis Pak. Ya wis saya coba ini ya. Terima kasih Pak Junya. Ini coba nanti kalau kita arahkan kepada lurus atau kubur, ini takbirnya yang mana tadi takbir yang kubur itu? Lurus dengan bahasa ayatnya ada lagi ya. Takbir kubur, sujud kubur dan kubur. Ketika sholat zuhur, nanti ketika rukuk dan sujudnya kayak bahasa itu tadinya ada nggak ya? Tadinya coba tadinya tampilkan dulu kalau ada. Ya dari redaksi ketika tidak mampu berdiri, kemudian duduk klarifikasinya tadi itu pilihannya ada istirahat, ada tawadhu, ada tawarruk, itu ada tiga itu. Apakah selain tiga pilihan ini apa bentuk kayak paham kanan atau binaham kanan itu? Terus nanti praktek sujudnya itu memang sujud sempurna atau rukuk sempurna atau juga binaham kanan? Bisa pilih jadinya, bisa pilih dua. Bismillahirrahmanirrahim. Dari itu semua mengadakan saat. Di komanda kayak saat. Coba tadinya sudah baca, paham ya? Dunia ya halaman 59. Wa isu ajazan al-qiyam iqan ekaza waling dirasu afdalu min ghairi. Ya hoyene masuk mungkin. Terus judulnya. Praktek sujudnya. Kalau tidak bisa rukuk dan sujud, wayar kamu, wayar situ diganti imkan ini. Mustalqian apa nih? Itu rukuk pras. Ini posisi posisi. Umur atau apa? Yang takutnya mustalqian itu yang itu. Redaksi dari redaksi setelah rukuk sujud ketika nggak mampu berdiri kemudian rukuk sujud kemudian julus ketika nggak mampu kan ngalah berdiri kalau nggak mampu mustalqian itu itu lagi. Itu nanti kan cara rukuk dan sujudnya itu kan semampunya ditaruh tinggi dan seterusnya itu. Itu takbir yang Anda sebutkan itu ketika rukuk dan sujud itu redaksi setelah ketika tidak mampu berdiri kemudian juga setelah bagaimana redaksi ya. Masa itu kan kalau redaksi dalam bajulinya itu kan awalnya itu agak mampu berdiri dengan julus. Ya, kalau julus itu di situ dalam bajuli tidak ada pengungkapan cara untuk rukuk dan sujudnya. Karena apa? Dan diungkapkan karena jelas mampu ketika tidak hanya mau berdiri, hanya mampu julus, nanti pakai sujudnya mesti bisa sujud bisa, rukuk bisa, nanti berdiri dulu, kemudian rukuk, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini masalah rukuknya orang yang tongit, tinggi background ya. Wa amal tong itu orang yang sholat dengan keadaan berdiri. Fa'akaluro berdiri. Fa'akaluro ini ayat hanya ada roh ayu hadi wajahu ma'orakat berarti minal ar. Sujudnya. Bola kalah darat dari aturan filsafat ala amal dengan yang dibuat masa jadi dia dengan jabatan. ini jawabannya tak beri dari itu rokul asabil alam air itu dalam prakteknya itu rokul air itu kan bagian yang atas itu harus lebih rendah daripada bagian yang bawah. Rokul harus lebih tinggi daripada kepalanya. Itu ketika dalam konteks bahwasanya dia itu hanya mampu duduk, ya. Nah, dalam contoh ini redaksi takbir atau deskripsi masalahnya itu kalau dibawa ke situ nanti jawabannya rokul asasnya itu tidak ada, rokul asasnya itu dan rokul
Ali ya. Itu nggak ada, itu jandanya dulu. Kalau di bawah masalah hukum. Karena ada dalam persyaratan sujud itu termasuk syarat sujud, satu harus dibunyi atau sabaru, atau syarat yang kedua itu harus bagian atas lebih rendah dari bagian bawah. Artinya pangkat itu lebih tinggi daripada kepalanya. Itu jandanya gitu. Kalau di bawah umum itu harus betul. Jadi, nah, ketika itu masalah itu nanti janggal, ini kalau memang nanti ini dilarikan pada masalah tiang, ini juga ada, ini sih perlu dibuat dari tabir usaha ini. Satu, nanti dalam masalah tiang itu kan ketika ini istilahnya kemana, iklimatnya itu kemana, ketika bingung ini contoh itu sebuah dia itu istilah nyaranya ini awalnya dijarin orang usia rasa kotor, ketika sandra itu bilang itu dia roboh saya setuju, tapi permasalahannya tiangnya itu istilahnya kemana? Kalau istilahnya kesaikin umpama sesuatu itu bilangkan itu dia akan roboh, berarti kan ini kalau umpama bilangkan tiang itu jandanya di mana? Ini kalau memang satu orang ini kayak dulu gambarnya ya. Nanti saya sudah arahkan dari awal. Ini permasalahan kalau di dalam matanya ke jurus, ini jandanya itu tadi persyaratan yang tidak terpenuhi ketika dia sujud. Praktek dalam deskripsi masalah ini kepala lebih tinggi daripada pantat. Ini jangan itu. Atau kita lain mungkin yang Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ya. ini pasalnya Ikna Fima yasamilu alaihi salatu wa ma yajibu idil aziz anil ila akol. Terus kemudian di sini membahas akalnya rokok orang yang aziz yang tidak bisa berdiri. Nah, jadi akalnya rokoknya orang yang aziz yang penting lebatannya itu melebihi ke depan kedua lutut gini. Akalnya rokok. Tetapi kalau akalnya rokoknya yang aziz yang tidak bisa berdiri, yang penting batunya ini memancing ke tempat sujud kan? Karena akalnya rokoknya orang yang aziz itu seperti halnya akal dan akalnya rokoknya orang yang tidak aziz. Nah, terus kalau masalah sujudnya orang yang aziz, ini Bismillahirrahmanirrahim. Waman qadara ala ziyadati ala akmali rokok ini ta'ayanat tilka ziyadatu li sujudi li annal farqa bainahuma wajibun ala mutamakin. Nah, yang penting sujudnya itu kalau seorang yang aziz itu bisa menyempurnakan akmal rokoknya itu yang aziz ini Pak, bisa menyempurnakan akmal rokoknya, maka kalau sujudnya ya yang penting dibedakan, sujudnya lebih membungkut, lebih ditambahi rokoknya daripada rokoknya. Itu wajib itu terjadi dari awal itu dari mana kalau dunia itu masalah dia itu terus tidak bisa atau mustafian atau yang lain juga. Di sini banyak orang yang julus, waman jajanil qiyam sholat jarisan, masih seperti itu Pak. Kitab Ikna ya. Ngapun tadi barang buat dilebetnya Pak. Iya. Ngapun tadi barang buat dilebetnya. Oh, berarti Iya buat dilebetnya mereka barang Pak. Kita di bawah alam-alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wada akan luruk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ayyu farisa rijlaihi wa yatawa ilaihi ala qadamaihi summa yanhani al-musalli wa idati ruku'ihi baisul tuqabilu jabatuhu utama rukbataihi wa hada al-aqal. Jadi yang penting kalau batuknya itu bisa ke depan, lebih ke depan daripada kedua lututnya, itu dinamakan rokoknya yang akal. Yang aziz ini Pak, yang tidak bisa sholat berdiri, sholatnya rokok akalnya orang yang aziz. ya. Terus kalau rokok akalnya orang yang aziz itu batuknya itu bisa memancari ke tempat sujud itu akalnya. Nah, terus bagaimana dengan sujudnya kan? Nah, sujudnya kalau seorang tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qadara ala ziyadatin ala akmalir rukuk ta'ayanat tilka ziyadatu li sujudi. Li anal farqa bainahuma wajibun ala mutamakin. Nah, mutamakin bagi dia yang mampu menambahkan itu tadi. Coba terus. Coba jelaskan dulu itu. Nah, terus kalau dia bisa rukuk akal,
berarti ditambahi rukuknya bisa amal berarti kan? Rukuknya seorang haji itu bisa rukuk akmal. Nah, kalau sujudnya harus ditambahi. Berarti kalau rukuk akmalnya dia memandang di tempat sujud, kalau sujudnya harus ditambahi lagi dari yang rukuk akmalnya itu. Itu wajib karena membedakan rukuk dan sujud itu wajib. Artinya sujudnya lebih rendah. Kalau tanggapan duduknya itu atas apa tadi? Coba julus alat. Di sini nggak membahas jurus Allah kan pertama sudah dibahas yang hayat insyaAllah. Nah gambarannya tidak tadi, tapi bajuri warna lima. Kalau tadi bahasanya kalau ruku itu dia itu tambah dari nomor ini. Apa itu badai? Boleh nambah nggak? Nah akmal itu sampai dia itu jungkung memanjari tempat sujudnya. Dan nambahnya mana? Itu berarti hampir mendekati tempat sujud yang komplit. Nah sekarang kita lihat gambar itu. Posisi sujudnya itu baru memenuhi klasifikasi rukuk akol. Gitu. Coba lihat gambarnya. Ya itu kan lihat gambarnya seperti itu, berhubung tempat sujudnya itu di atas sudah dibuat sama orang yang buat kursi. Dia kan langsung main di tempat sujud enggak? Ya, coba ini. Dari tadi itu, dari kami fitnah itu nanti dibicarakan dari tadi itu loh. Jadi syaratnya tadi ya, syaratnya dalam masalah itu tadi rokul ali, rokul asal pilih gitu loh. Maksudnya belum seperti itu jadi syarat rukuk itu harus mengangkat bagian bawah, artinya pantat itu loh, harus lebih tinggi daripada kepalanya. Itu jangan di situ dulu. Nah, ketika takbir yang sampaikan tadi itu memang redaksinya itu kitabnya iklan itu ya, sudah dimasuk tadi ini ya. Betul kalau berkewa, Termasuk kalau berkewa lah. kita aja. Saifah kan tadi. Saifah 132 pasole limine ilakole 133. Pasron firman tastamiro amaya rasulatu amaya jibu indal ajisan anil qiyam. 133. Pasal Pasalnya fima tastamilu alaihi as-salatu wa ma yajibu indal ajisanil qiyam. Ya, karena pandangannya ternyata mengenai gambar itu ada beberapa perspektif ya. Jadi teman-teman semua memandang itu sebagai itu. Dari secara kepala, itu memandang itu sebagai berdiri. Yang tadi dikatakan ya kami punya syekh sekual. Nah syekh itu menurut secara kepala itu termasuk kursi itu. Kursi. Nah ini nanti konsekuensinya nanti saya paham konsekuensi nanti ketika mau berdiri rukuknya seperti ini, ketika duduk seperti ini. Kalau ketika duduk kita harus rukuk dan sujudnya. Kalau berdiri itu gambar-gambar yang berdiri tidak mampu rukuk ya rukuknya berdiri. Arahan dari awalnya itu melihat gambar ini sebenarnya bukan apa berdiri. Ibarat yang tadi itu yang kami bilang setting itu kalau di kita itu gambarnya tekan tembok, tekan tembok. Nah, intisop tadi itu layar itu kan, biar intisop. Nah ini kalau kursi itu untuk berdiri atau untuk duduk kan? Ini kita karena tidak bisa duduk secara umum dalam sholat itu. Sebenarnya itu hanya kita
dan nggak masalah mau duduk mau berdiri itu semuanya boleh, saya ini pasti boleh. Ini kan hanya ilmunya yang lebih mudah kan ini ada kayak via rukuknya, kayak via sujudnya. Kalau kita ikut ini juga nggak masalah gitu maksudnya. Kenapa kita memperdebatkan sesuatu yang duduk dan berdiri sedangkan ada contoh yang lebih jelas dan sama-sama boleh gitu. Ini kan gambaran dari saya ini cuma gambar sih ya. Kita menghukumi ini banyak kemungkinan. Ketika dimutlakkan ya ditafsir satu persatu model lawan. Itu tinggal boleh saja. Ya semuanya boleh kok. Ya kan kita mencari solusi itu kan. Ya masalahnya caranya seperti apa itu hanya perdebatan masalah luar dan klasifikasi duduk menurut saya nggak terlalu ini untuk sarannya. Yang penting kan ini boleh dan via sujud seperti itu juga diperbolehkan gitu. Gitu. ketika memang mampunya seperti itu harus ada. Nah itu sudah di awal Pak. Kalau sudah di awal kita bahas masalah kursi itu medis, yang positif dia mampunya seperti itu. Karena bantuan sekarang bentuknya kursi karena sekarang lebih modern. Kalau dulu mungkin nggak ada kursi yang dicetak seperti ini. Iya kan nggak. Kalau dulu itu memang dalam contoh kita padanya bangunan, tembok ataupun atap. Tapi kan sekarang lebih modern, di mana ada lebih bermudah, lebih nyaman yaitu dengan menggunakan kursi. Bagi orang sakit sehingga bisa menghilangkan total masyarakat dan juga hilangnya kehusuan itu. Dasarnya kan itu saja sebenarnya. Enggak, yang gini. Itu kan kalau kayaknya tadi dari pembicaraan tadi jelas sepakat sholat dalam keadaan seperti itu boleh ya. Intinya boleh, artinya boleh kan sah ya. Yang kita jadi masalah adalah dulu sujud tuh. Sujud seperti itu bisa mewakili enggak apa dalam keutamaan sujud di tanah gitu maksudnya? Keutamaan di tanah. Ya kalau dalam contoh kita tadi boleh, itu loh lebih enak dong malah. Dalam contoh yang kita gambarkan dalam kitab itu boleh dan sah. Dan kita ada takbir bila ingada. Kategorinya seperti Ya kita masukkan berdiri, wong berdiri saja boleh, apalagi setengah berdiri katanya itu saja. Gitu. Kalau ada contohnya. dan sudah saya sampaikan tadi ya. Dari makan itu saja bapak bilang ada. Ini kan membahas orang sakit. Maka tadi saya usulkan harus diri-diri, harus satu-satu. Kalau hanya permasalahan bagaimana pandangan sendiri tentang peraturan ini, jawabannya masih banyak sekali. Artinya cenderung itu jawaban tidak sah, gitu kan? Karena orang seperti itu banyak kemungkinan untuk sujud bisa, untuk rukuk bisa, ada kemungkinan seperti itu. Hanya saja dirinya susah. Nah makanya tadi saya simpulkan ya. Jadi harus satu persatu. Kalau memang dia itu mampu berdiri tapi tidak mampu sujud, ya seperti itu bisa saja. Karena saatnya sujud, saya tadi kan sampaikan, ja'lu asa uji, ja'lu alih asa menjadikan sesuatu yang Kita itu kan misalnya menghukumi juga. Jadi kalau di tasbih ikhlas tadi yang dibaca tadi itu kalau mustalqinya. Tadi itu kalau mustalqinya kalau mustalqinya menjelaskan dia sujud di qadri afadu ini sekarang saya malah cenderung seperti ini saja. Kalau masalah gambaran masalah orang berdiri, kemudian rukuknya harus rukuknya dan sebagainya kan itu harus begitu tadi. Yang saya ingin pertanyakan malah seperti ini. Mana ibarat yang menyatakan bahwa boleh sujud tidak memenuhi syarat, dalam arti boleh sujud tapi atasnya biar sampai ke bawah. Ya, jadi itu ada. Dan itu sudah ada. Tabirnya itu legal. Walau aja saat rukui wa sujudi dunia qiyam, terus sujudan wa fa'al tahu fil nomor kaki. Mungkin kurang paham mungkin kata usulnya yang seperti itu kurang paham kali. Bukan, jangan sebetulnya paham. Maksudnya seperti ini. Kan kalau duduk
itu kita yakin, kita sepakat bahwa duduk ataupun dengan keadaan berdiri atau seperti apapun itu sah. Hanya masalahnya kenapa kita membawa, kita ilhamkan dengan berdiri, itu karena tidak ada solusi ketika orang itu duduk dengan sujud yang tidak seperti itu. Betul Itu loh? ketika memang dia tidak mampu berdiri atau rukuk dan Sujud. tempat saya ini kira-kira mau nek longgo betul rukuk sujud bisa. Takbir ini nek kalau ningali begini, tentu di sini diangkat itu kan karena posisi orang itu ada ilah. Ada sebab di mana dia tidak mampu berdiri. Jadi jangan dilarikan lagi nanti dia mampu berdiri atau tidak, itu satu. Ini untuk menghemat ya, untuk menghemat waktu. Terus yang kedua, terkait masalah nanti yang dikatakan oleh Mbak Zen di situ, yang jadi masalah adalah ketika dia dikategorikan duduk, nanti sujud dan rukuknya dengan posisi yang sama itu bagaimana, kan begitu ya Mbak. Nah, padahal di sini juga sudah diterangkan gitu. Artinya untuk sujud dan rukuk yang dalam keadaan sama, setaranya itu pun masih boleh, gitu loh. Jadi sudah nggak usah melebar kemana-mana. Artinya kita tidak perlu lagi membahas orang ini mampu berdiri atau tidak, gitu loh. Ya kan? Ya harus dikerucutkan ke situ emang. Nah iya, artinya gini, kalau sudah ada begini berarti kan mindset yang terbangun dalam diri kita berarti orang ini tidak mampu berdiri, sudah gitu loh. Kalau nanti kita terus-terusan merespon orang ini mampu padahal dia duduk, nah ya ini nanti lain lagi urusannya kan gitu. Artinya kalau untuk masalah di sini saya sebenarnya di sini itu duduk sudah satu ya, satu. Tadi kalau permasalahannya sulitnya untuk menempatkan ketika dia nanti ruku dan sujud dengan posisi yang sama, di situ juga kan ada kemurahan gitu loh. Ada rukhsah di mana dia boleh, kan seperti itu. Ya ini perumusan dari saya gitu Mas Jerman ini. Ini kan bahasanya itu yang kita bingungkan itu kan masalah ini benar-benar sebagai video atau berdiri. Nah berdiri tadi itu kan ada yang dimungkinin aubiman yu'inuhu biujrotin, yaitu bahasa itu ada istanada, ada iktimah. Kalau istanada itu istilah itu bersandar ya, bersandar. Kalau iktimah itu memang bertekanan, itu di tubuhnya di mana? Nah takbir yang tadi itu Tentang mu'in ya. jadi coba takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kodaro al-qiyam dunarku wasuli latin bidoni lazimau darik ikut droti al-qiyam walau ikhtajar dunia ila syai'in ya'tamidu alaihi ya ila syai'in ya'tamidu alaihi lazimahu ayat luzumu syai'in ya'tamidu alaihi walau kana qadiron al-qiyam wasana bila syai'in bikaisulawin hana sakoto sokat sholatu mal-kalorah. Coba kasih ini. Walawih tajal dunia ila syai'in ya'tamidu alaihi lazimah, wajib untuk diupayakan dan itu sah sholatnya. Jadi memang berdirinya itu mampunya itu dengan pakai kursi umpamanya seperti itu. Nah ini permasalahan ini memang berdirinya itu tidak mampu dengan cara mandiri itu tidak mampu, tapi dengan pelantaran sesuatu barang atau orang yang menolongnya. Nah ini jangannya mau diarah ke sini bagaimana tapi ini loh. Kira-kira masih perlu diikhlas ya monggo tidak. Artinya nanti kalau dibawa masalah ini takdir masalah pokok dan julus redaksi yang ditampilkan tadi itu memang ketika nanti takdirnya tadi itu ketika julus itu kan harus ada perbedaan ya antara pokok dan sujudnya itu harus perbedaan dan harus diupayakan. Kalau duduk saja bisa, sujud ya bisa itu menundukkan walaupun tidak sempurna itu lagi menundukkan harus bisa. Nah, dalam contoh dalam tergantung deskripsi masalah itu tidak seperti itu. Ini sulitnya seperti itu ketika arahkan pada sujud, sulitnya seperti itu. Atau kita arahkan pada tiang dengan bingung ini atau iktimat ala syai'in itu kan harus diupayakan dan itu sah-sah saja. Artinya
akan diarahkan pada diam atau diarahkan pada julus, sebenarnya semua ya sah saja sebenarnya itu. Seperti yang katakan tadi itu dari sahih tadi itu nanti itu diarahkan pada diam ya sah, diarahkan pada julus pun itu sah. Hanya saja kedekatan itu di mana lebih dekat kemana? Umum di takbir itu diarahkan takbir yang mana itu yang lebih dekat dengan sesuai pertanyaan. Semoga nanti dari pembicaraan mungkin ya. Artinya ini diarahkan tidak mampu rukuk dan tidak mampu sujud tadi. Diarahkan sehingga posisi tersebut dikatakan posisi seperti ya orang seperti tidak ada terus berdiri ada terima nih. Angel kamu. Sahel Mungkin tadi membaca gambar ini macam-macam soal ini. Ya makanya kita kan bahasanya merespon. Mohon tadi mohon maaf yang dibawa oleh Sanadul Fala dan Pak Ibu, kalau itu benar diarahkan ke sujud dengan ibadah, kalau kan kodron alal tiga istana dari lain yang istanada itu kan masih tetap dalam posisi berdiri, tapi yang istinad itu kan umumnya gitu. Jadi kalau istana dan diarahkan kepada kursi, jadi itu belum cocok. Itu penggambarannya intimat ala rubah itu ya posisi tetap duduk, terus lututnya yang bersandar. Intimatnya bukan di makan, tapi tetap di lutut dan atau di kaki. Jadi kesimpulan saya sementara definisi tadi kan tetap larinya ke arah itu mau dibawa ke julus atau kiam, gitu kan? Sekarang kita sepakati julus kiam itu farkunya seperti apa? Coba ini takdirnya tak kurokan ya. Walawit aja musofi, filtiami ila syai'in mari korsi. Namanya ini main gitu loh. Butuh berdiri pada kursi yang kami lagi, yang itu menjadi tumpuan berdirinya. Kursi itu menjadi tumpuannya, lazimah. Dan itu wajib diupayakan. Jadi susah, betul. Kalau istilah jadi seperti tadi banyak bersandar, tapi kalau iktimat itu kan tumpuan untuk berdirinya. Itu ada kalanya itu memang telapak kaki, ada kalanya sayin ya kami balik. Bahkan yang dibuat tumpuan itu orang lain, ya tongkat bisa, kursi bisa, orang bisa, ini iktimat dan istilah ini beda. Kalau berdiri normal itu iktimatnya pada kaki, ya. Jadi itu ada dua kaki. Kalau udah main itu berdiri normal. Kalau memang nggak mampu alasan ya kami alaihi lazimah wajib diupayakan itu untuk supaya terciptanya berdiri. Itu loh maksudnya. Nah kalau istinad itu hanya bersandar, artinya tembok sandari, kalau sandari belah itu istinad. Tapi kalau iktimat itu memang bertumpu pada sesuatu tadi yang dibuat untuk menciptakan berdiri tadi. Mungkin kalau pulang itu beda. Intimat ala syai itu kalau berdiri hanya saja intimat gitu. Terus kita masuk di sujud nih. Julus. Tapi kalau saking sakil, jadi kan arahnya ke rukuk, tidak mampu sujud ya. Sehingga memaksakan, kalau teman-teman memaksakan itu di atas berdiri kan. Iku bisa rokok orang apa? Rokok kalau sujud kekurangan kan semua. Kosong. Dan posisinya yang seperti itu yang jelas Kan orang sakit. dia sakit. Jelas orang sakit kalau sehat tidak jadi Oke, masalah. ya. Tidak masalah. Nah, ini bisa rokok sujud ya. Yang jelas kalau di situ bisa jadi seperti ini ya. Bisa sholat lungguh, ya sakit kilor atau kilor apa? Ya, mungkin kan bisa jadi kakinya lumpuh atau bagaimana, sehingga dia duduk. Terus boyoknya mungkin agak sakit, sehingga harus ada sandaran. Sehingga ketika ada sandaran itu kan dikasih seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya yang saya tanyakan itu sujud
itu loh di tempat sujud itu mencukupi nggak? Artinya mendapatkan keutamaan sujud nggak? Ada faedahnya nggak? Itu loh maksud saya seperti itu. Ada faedahnya nggak kita sujud kok? Atau mungkin kita bisa sholat duduk seperti ini, cuma kita nggak bisa seperti ini. Tapi kita buat pangkuan meja misalnya, kita bisa. Tapi kita sujudnya seperti ini. Boleh nggak kita mendapat keutamaan sujud nggak? Nah yang maksud saya seperti itu nanti. Ya. Bisa, tapi kalau misalnya nanti kita sujudnya ke bawah karena mumet banget, akhirnya kan gelempang. Seperti itu takutnya. Iya, kan kita sepakat kalau kita tidak bisa dimanapun kan sepakat seperti ini ya, sepakat ya. Tapi kita sujud ini loh, di sini tuh. Kita kan syaratnya sujud itu kan harus nempel. Anggota tubuh kan harus nempel, iya kan? Itu tergantung orangnya nanti. Nah, iya, makanya. Terus kita ada tempat duduk yang seperti itu. Kita mendapatkan keutamaan nggak? Oh iya. Maka sahnya sah, tapi ada keutamaan nggak seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh maksudnya. Benar sebetulnya. Si Sail, ini kan kalau larinya mau dibawa ke keutamaan ini afdal gitu kan. Ini kan kalau orang jelas-jelas di situ kan posisi orang nggak mampu, otomatis itu kan ada kursinya ya. Jelas Ada gunanya nggak gitu loh maksud saya itu. Terus yang kalau dengan yang tanyakan posisi sujud pada sandal apa dan tempat yang ada di kursi itu mendapat keutamaan atau enggak, ya itu salah pertanyaan Anda. Karena keutamaan itu punya pembahasannya afdoliyah. Nanti larinya ke akmal. Karena di situ orang sholat yang ada ilat, kita bahasannya secara umum ya antara sah atau tidak itu aja. Kalau keutamaan ya larinya ke akmal dan afdoliyah itu. Kata Pak Abu, untuk masalah mengarahkan ke diam dan julus, terus ketika duduk di kursi itu dikategorikan sebagai duduk di dalam sholat, itu artinya tidak ada perbedaan antara duduk biasa dan duduk di dalam sholat. Di sini kayak fasaha dan di situ dijelaskan bahwasanya duduk istirahat itu lebih utama daripada di sini wafti Rasul Abdullah bin Khairihi minal jasati li ana hayatun masruhatun fi sholat. Maka aula binohiya wa iqra'al guna wa fi sa'idil komidati sholat. Di sini ada fi komidati sholat, artinya kategori duduk di dalam sholat. Berarti kan di situ bisa diambil kesimpulan bahwasanya ada perbedaan konteks duduk pada umumnya dan konteks duduk di dalam sholat. Dan duduk di dalam sholat tadi dijelaskan ada iftiras, ada tarobuk, ada tawaruk. Itu seperti itu. Artinya ketika kita mengarahkan duduk ya harus lari ke situ. Ketika duduk di dalam sholat tidak seperti iftiras, tawaruk dan tarobuk. Maksud sampean berarti kaifah itu maksudnya adalah kategori. Ya, kategori duduk di dalam sholat. Karena film tadi sholat maksudnya berdiri. Ya makanya itu berdiri, bukan duduk. Karena Nabi tidak Kalau di baju itu ada warna ulimanya. Terus bukan empat itu aja loh. Warna ulimanya samanya. Terus ini komitan duduk di dalam sholat. Itu kalau selain itu bagaimana lagi? Dan mana tak? Madda al-rizla ini termasuk kaifah apa enggak? Gimana? Madda al-rizla ini. Duduk sholat jadi itu termasuk duduk enggak? Termasuk salah satu. Katanya tadi 4 hadis tarabuk, iftiras dengan tawaruk. Maksud saya seperti ini. Ini duduk di kursi itu tidak masuk dalam kategori duduk di dalam sholat. Saya bersihkan di Nabi ini Rasulullah SAW yasud hatta yastawi jalisan gitu. Dasarnya ini bu julus nomor ibu ketika jenis sujud itu ketika dia mengangkat dasi maka dia tidak menjadi sujud sehingga dari tetap hal keadaannya mengangkat lumpur. Nah itu paham kita Fayatul Akhyar dalam Qaulu'at julus bena sajdata ini. Wal julus bena sajdata ini. Jadi julus yang dimaksud dalam sholat ini idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawi jalisan. Jadi ketika itu dengan anggap takrif ya. iya. Jadi dibahas dalam sholat itu ya seperti itu. Ketika dia bangun dari sujud ya duduk. Ini masalahnya
Yang jelas-jelas yang kita bahas itu adalah musolli yang punya ilat. Oke, terus maksud saya gini, dalam ikna tadi itu pun kalau klasifikasi rukuk dalam gambar itu sepertinya juga belum memenuhi klasifikasi sujud gitu. Karena masalah rukuknya itu harus lebih dari apa jenis dengkule, maju ke dengkule. Loh, ada juga loh kalau dia nggak bisa lebih, dia mengulang-ulang lebih ada loh. Terus sujudnya nanti dulu, nanti dulu. Berapa dengan dia saja? Ini kan kita sepakat kan. Ini waktu dulu terus pakai pohon. Kita kembalikan ke rumus dulu. Tapi tidak bahasa akan saya istiqta naslil Syahid Imam Buddin kok. Tapi dibahas itu kan ada masalah itu sholat ala kursi. Ya. Saya cuma benar. Itu kan jelas sholat itu ala kursi. Ini mungkin orang yang tunggu apa nggak teke. Ngeten lah. Dari Sanul Falah pun mengatakan itu sah deh, sholatnya sah. Dari teman-teman itu juga dia mengatakan sah. Oke. Terlepas itu mungkin ada istilah diri itu dikatakan duduk ataupun berdiri lah. Kita lebih menanggapi dari asal tadi. Tapi itu sujudnya bisa sudah masuk atau belum? Karena contoh dalam ilham dalam diri itu belum tentu sudah masuk. Tadi kan kalau dilihat dari gambar itu kan posisi kening itu sudah di depan lutut. Nah itu tapi akmal rukuk, sedangkan sujud tadi adalah akmal rukuk. Enggak, itu akmal rukuk. Sujudnya coba kafir sujud. Kalau sujudnya, kalau dia itu masih bisa melebihi baik akal rokok atau akal rokok, dia ya harus lebih, harus jaga. Nah, karena kebanyakan itu wajib. Tak beri sampean coba paksa nek ambek pikirane sampean Mas. Tak beri gak perlu kuwi masuk ke sampean waca naik. Bismillahirrahmanirrahim. Waman qadara ala ziyadatin ala akmalir. Kau lu apa dengerin mustafian ya? Sebenarnya dengan permus ini dengan musuhnya kalau Ini proposal ini Oke, kita kembali ke rumus dulu. makin nanti dari perumus atau dari musuh perumus minta tampilkan dengan apa kekurangannya, betul loh? Oke, nggak oke? Ini kalau coba kita dari takdir ya, masalah tu sholat ala kursi yang utuh hukmuhu ilama yakuluhu tawis al-mawsuku bihi bil ma'id. Wa in mana'ahu minas sholati qa'idan, tapi tidak mampu sholat dengan keadaan duduk, ay mana'ahu min sati rukbatain al-ardi. Wa laisa amamahu illa sholat ala kursi indama yahdi sujud. Wa sholatu indah idin sofi katun ala bil madahid. Wa in mana'ahu minas qa'iman lisa badimma walam yamnahu minal halati ukro. Elam yang nahu minas sujudin al arti diwati jadati alaih awal jabah alaihi dari walam tasika soal anusi. Ini takdir ini masalahnya ini ketika masih mampu, ketika sholat dengan keadaan duduk mampu keluar mujabah al masjid kok tidak dilakukan ya tidak sah. Kalau memang sudah tidak mampu meletakkan itu biasa, itu sholat ala kursi seperti itu. Ya kesimpulannya sama, artinya ketika kondisi memang yang dimampui hanya itu ya baik kriteria nanti dengan jurus biasa atau jurus ngawal kursi itu semua dikatakan sah. Tapi kalau masih mampu dengan kuat mujabah ketika sujud kok tidak dilakukan itu yang tidak sah. Jadi kesimpulannya seperti itu. Karena ma'amkana itu kan dari kaidah al-maisur ayat itu bermaksud. Ya begitu. Saya kira ini masalah kriteria ini dibawa ke duduk atau ke berdiri ini tidak masalah artinya itu, tidak masalahnya itu artinya pokoknya semampunya seperti itu ya sudah cukup artinya sah. Tapi kalau masih mampu dengan duduk sempurna kok tidak dilakukan ini tidak sah. Itu aja. Kalau tak boleh tinggi kok dua itu sebulan. Nanti yang jadi nanti masalah ketika seseorang itu masih mampu rukuk dan sujud secara lebih sempurna dan tahapan-tahapan yang lebih sempurna sampai sempurna, tapi menggunakan kursi itu yang sudah paten dari toko itu ada setelan apa enggak? Nah
Nah itu akan menjadi masalah. Ini benar. Betul. Kalau dalam contoh saya karena sudah mengatakan kalau sujud sakit pinggangnya, jadi sudah selesai. Iya. Kalau untuk masalah ganjaran ini bukan kurang, boleh khusus tahu dulu nanti tahu dulu berdekat dulu. Ganjaran itu sama ganjaran. Mungkin ada kalau ulang lagi enggak nih sebelum diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada takbir masalah tumbuhan ketika sujudnya seperti itu. Berarti ketika kok ditumpu loh, yang bisa lakukan asafir, tapi tidak kok pakai tumbuhan, itu dikira kelahiran ya. Walau ta'ala carot, hayatu rofil asafil al-ngalal ali tingilatin, fahal yajibu wat muwasadatin, lihat dengan jawaban tahu. Apakah di situ diwajibkan ketika posisi orang yang sholat itu tidak mampu untuk mengangkat anggota bagian bawah, gimana? Apakah di situ diwajibkan akan sebuah bantal yang nantinya untuk tumpah di jidatnya? Bihi wajani ar-rajihu bisyaril kabir wasohalan yang hakis Imam Rafi'i bisyaril sohir al-jumlah wajib begitu. Wajib memang ditaruh semisal bantal atau tumpuan sama mawar ya. Sehingga kalau memang dia bisanya dibantu dengan bantal, ya itu kan dia harus dikasih bantal. Kalau ini ya, kalau Roji tidak wajib. Kalau Roji nggak wajib, tapi kata Imam Rafi'i bisa sohir itu mewajibkan hal itu. Emang harus ditaruh sebuah bantal buat tumpuan di jidat. Tapi realitanya sudah ahambol, sudah ditumpuan itu loh Pak. Nggak perlu ditanyakan lagi tuh. Terus jelas Pak. Jelas. Terus kayak kalau cukup itu. Dan dia itu wis mampu tahammul ning tumpuan kuwi. Nggak perlu iki tak bilik Mas iki nggak usah di. Yes. Tadi kan